Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Java Lambda. Sebelum kita mulai ke materi, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi, saat ini bekerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasanya bikin konten soal programming di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman pengen diskusi sama saya secara private gitu ya, tinggal chat aja ke Telegram saya di sini. Atau juga teman-teman jangan lupa follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, dan juga YouTube tentunya. Kalau teman-teman pengen konsultasi secara resmi dari perusahaan teman-teman, misalnya pengen ada training atau konsultasi seputar teknologi, teman-teman bisa juga email ke email pribadi saya ya. Oke, jadi sebelum teman-teman belajar materi Java Lambda ini, teman-teman pastikan dulu sudah mengerti beberapa hal, yaitu Java dasar, Java Object Oriented Programming, Java Generic, dan juga Java Collection. Tenang aja kalau teman-teman belum mengerti keempat materi ini, teman-teman bisa cari di YouTube Programmer Zaman Now, di sana juga ada materinya, dan tersedia secara gratis ya, jadi teman-teman bisa langsung tonton dulu materi-materinya. Apa sih yang akan kita bahas di video tutorial ini? Lumayan banyak, dan di sini akan fokusnya ke Java Lambda, atau ada ya juga yang bilang Lambda Expression. Sebenarnya sama saja. Jadi nanti kita akan bahas tentang pengenalan Lambda itu apa, gimana cara membuat Lambda, lalu kita akan berkenalan dengan Java Function yang Lambda, dan juga akan berkenalan dengan metode reference, dan masih banyak sebenarnya yang akan kita bahas dengan Lambda Expression di Java ini. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan Lambda itu sendiri. Lambda itu berasal dari lambda calculus yang mengacu pada yang namanya anonymous function, yaitu function tanpa nama. Tapi ingat, function atau method di Java itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi saat teman-teman bikin sebuah function atau method itu harus ada di dalam sebuah kelas. Jadi sebenarnya di Java itu tidak ada yang namanya anonymous function. Adanya adalah anonymous class. Jadi kemungkinan pada prakteknya lambda di Java akan berbeda ya. Jadi kemungkinannya pada prakteknya lambda di Java dan di bahasa pemrograman yang lain itu agak sedikit berbeda. Kalau di bahasa pemrograman yang lain seperti JavaScript itu ya dia namanya anonymous function. Tapi kalau di Java itu sebenarnya lambda itu adalah representasi sederhana dari anonymous class. Di Java kita hanya mengenal yang namanya anonymous class. Jadi tidak ada yang namanya anonymous function. Lambda di Java sebenarnya adalah versi sederhana dari sebuah anonymous class. Jadi sebenarnya representasi sederhana dari anonymous class ya, kalau lambda di Java itu. Nah, maksudnya seperti apa sih? Nah, kita akan lihat. Jadi, saat teman-teman mau bikin sebuah lambda di Java, teman-teman itu harus bikin dulu yang namanya interface lambdanya. Tanpa interface lambda, itu tidak bisa kita bikin sebuah lambda. Jadi, wajib bikin interface lambdanya dulu. Nah, setelah itu, harus memiliki sebuah satu metode abstrak. Jadi tidak boleh kosong interface-nya, metodenya tidak boleh lebih dari satu. Jadi wajib satu, hanya boleh satu. Jadi itu syaratnya. Nah selain itu di dalam interface-nya teman-teman perlu menambahkan annotation yang namanya add functional interface. Lalu Lambda sendiri mulai ada di Java versi 8. Jadi kalau teman-teman pakainya Java versi 7 ke bawah itu tidak bisa menggunakan Java Lambda. Nah, seperti apa contohnya? Nah, seperti ini contohnya. Jadi, kita harus bikin sebuah interface, ya. Lalu hanya boleh satu metodenya, terserah metodenya apapun itu. Ini contohnya kita bikin metodenya action, tanpa parameter ya. Lalu di sini adalah return value-nya string. Ini tidak boleh default method, harus metode seperti ini. Lalu teman-teman tambahkan add functional interface di si interface-nya. Oke, karena kita belum bikin project-nya, jadi kita bikin project-nya dulu ya. Saya akan buat nama projectnya belajar Java Lambda. Finish. Oke, selanjutnya saya akan bikin package baru namanya Programmer Zaman Now Lambda. Nah, selanjutnya di sini teman-teman perlu bikin sebuah interface namanya kita samakan saja ya. Simple Action. Jadi di sini adalah Simple Action interface, lalu untuk menandakan kalau ini adalah lambda, teman-teman harus tambahkan add functional interface. Saat teman-teman tambahkan functional interface, ini error. Errornya adalah not target method found. Jadi tidak ada metode di sini. Jadi wajib.
Di sini string action. Selesai. Kalau teman-teman coba menambahkan 2 metode, ini error. Ya, errornya tidak boleh, harus 1. Nah, seperti ini. Lantas, gimana cara membuat lambdanya? Ini kan baru interface lambdanya. Nah, kita akan buat lambdanya, bikin package baru, app. Lalu di sini namanya adalah simple action app. Bikin mainnya. Nah, oke. Jadi, untuk membuatnya, lambdanya cukup sederhana. Jadi, seperti ini. Nah, sebelum kita bahas ini, kita akan bikin yang pakai versi anonymous class. Jadi kan simple action 1 ya sama dengan new simple action. Jadi kan seperti ini ya kalau misalnya menggunakan anonymous class. Contohnya di sini return-nya adalah echo seperti ini. Ini kalau kita print out ya simple action 1 titik action hasilnya seperti ini ya. Kita running hasilnya ya echo keluarnya. Nah, seperti ini. Ini versi anonymous class. Kalau teman-teman ganti menjadi lambda, makanya tadi saya bilang ya, lambda itu sebenarnya versi sederhana dari anonymous class. Ini kita buat lagi yang simple action 2. Kalau menggunakan lambda, langsung fokus ke bagian sini. Jadi nggak perlu lagi bikin lagi interface-nya, bikin lagi metodenya, nggak perlu. Langsung ke parameternya. Di sini kan tanpa parameter ya, jadi kita bisa langsung kurung buka, kurung tutup. Artinya tidak ada parameter, lalu pakai tanda panah seperti ini, lalu isi dari metode action-nya. Tidak perlu disebutkan nama metodenya. Jadi langsung seperti ini. Di sini dia harus return-nya string kan. Di sini kan return-nya harus string kan. Jadi di sini kita return echo seperti ini. Nah, selesai. Jadi bayangkan segini panjangnya ya. Menggunakan anonymous class kita bisa pakai versi sederhana menggunakan lambda seperti ini. Jadi tinggal kita print out di sini simple action 2 titik action. Jadi sama cara mengaksesnya. Kita running, hasilnya sama. Jadi ini adalah lambda. Jadi versi sederhana dari si anonymous function. Di materi selanjutnya kita akan bahas juga beberapa cara membuat lambda. Jadi ini tuh sebenarnya masih versi panjang dari si lambdanya. Sebenarnya ada lagi nanti cara-cara yang lebih singkat pembuatan Java lambda. Sekarang kita akan bahas tentang cara membuat lambda. Di materi sebelumnya kan kita sudah coba ya membuat lambda. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa cara membuat lambda. Jadi sebenarnya ada banyak cara saat kita membuat lambda. Dari yang sebelumnya sudah kita bahas sampai banyak banget cara yang lebih sederhana sebenarnya dan lebih simple. Oke, jadi kita akan ubah dulu. Jadi sebelumnya kan kita sudah buat sebuah interface yang namanya simple action. Kita akan tambahkan parameter ya di sini namanya adalah string name. Jadi kita back ke IntelliJ IDEA di simple action. Di sini kita akan ganti ya actionnya. Jadi kita tambahkan seperti ini string name. Artinya kan sekarang lambdanya error semua ya. Kalau teman-teman perhatikan, nah ini error. Ini kebetulan bukan lambda, emang anonymous class. Jadi ini error. Nah ini juga lambdanya error. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang. Ini tuh ngikutin dari si metodenya, yang single metodenya itu. Jadi di sini kan dia harus ada string name seperti ini ya. Nah, ini juga harus ada. Jadi di sini harus ada string name seperti ini. Ini berarti tinggal kita masukkan contohnya echo. Ini echo. Seperti itu. Jadi ini harus mengikuti. Oke, next-nya kita akan bahas beberapa cara. Jadi cara yang pertama, teman-teman bisa bikin seperti lambda yang sebelumnya. Cuma bedanya di sini tinggal tambahkan parameternya. Karena parameter sebelumnya adalah string name, teman-teman bisa masukkan string name. Tapi sebenarnya yang string ini opsional. Teman-teman bisa masukkan tipe datanya, boleh juga tidak. Kenapa tidak bisa di opsional seperti ini? Karena kan sudah ada kontrak interface-nya sebenarnya ya. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu mendeklarasikan ulang. Teman-teman cukup bikin variabelnya. Bahkan variabelnya pun nggak harus sama dengan si variabel yang ada di nama parameternya. Di parameternya mungkin name di sini menjadi A itu boleh, nggak ada masalah gitu ya. Karena si Java sudah ngerti kalau kita tuh mau ngikutin bikin lambda itu dari kontrak interface yang simple action ini. Jadi di sini saya akan hapus dulu semuanya ya. Kita akan buat ulang. Jadi di sini, oke jangan deh, saya komen aja biar nggak hilang. Oke, jadi di sini kita bikin simple action ya, simple action 1 sama dengan, jadi kita pakainya string. Teman-teman bisa name ikut sama nama
ininya, nama yang ada di sini seperti ini. Ya, ini boleh, tapi kalau teman-teman enggak juga kayak string value nggak masalah itu ya. Yang penting tipe parameternya di sini harus sama dan jumlah parameternya harus sama. Jadi di sini return hello plus value seperti ini. Lalu kalau teman-teman mau bikin lagi simple action 2 itu ya, ini tuh teman-teman nggak perlu wajib string ini. Teman-teman bisa langsung name aja seperti ini. Ya, ini bisa, ini boleh. Jadi karena si Java udah ngerti, karena kan kontrak interface-nya udah ada di sini, dan di sini parameternya tipenya string. Jadi teman-teman pakai name langsung, nama variabelnya boleh, nggak masalah. Jadi teman-teman nggak harus nyebutin si tipe datanya. Jadi ini lebih simple. Return hello plus, name ya kalau ini. Nah, lihat. Jadi simple banget kan? Nah, jadi simple banget. Jadi teman-teman bisa seperti ini, tambahkan tipe datanya, atau ini tanpa tipe data. Ada nggak yang lebih simple? Ada juga sebenarnya. Nah, di sini kan kita cuma bikinnya itu satu baris ya. Kalau teman-teman bikin sebuah metode yang isinya satu baris, lalu teman-teman jadikan sebuah lambda, itu ada versi yang lebih simpelnya. Jadi ini, tanpa blok ya. Jadi teman-teman bisa langsung seperti ini. Langsung return value-nya di sini apa. Tanpa harus menyebutkan keyword return. Jadi langsung aja return value-nya apa. Return value-nya kan di sini string ya. Jadi tinggal hello plus name. Atau seperti ini, hello plus name. Atau kalau cuma satu, teman-teman nggak perlu menggunakan kurung buka kurung tutup. Langsung seperti ini. Jadi banyak banget versi-versi sederhananya. Jadi ini bisa, ini saya komen. Atau nggak usah deh. Simple action 3 berarti ya, sama dengan string value. Ini langsung hello plus value. Jadi bisa seperti ini. Atau simple action, ini saya coba saja biar cepat. Ini tanpa parameter seperti ini boleh. Atau bahkan tanpa kurung buka kurung tutup juga boleh. Nah, lihat. Jadi ada banyak cara saat teman-teman bikin lambda. Bisa seperti ini, menggunakan blok ya. Bisa seperti ini, menggunakan blok tapi tanpa tipe data. Atau seperti ini, tanpa blok. Ini juga tanpa blok, tanpa tipe data. Dan ini tanpa blok, tanpa tipe data, bahkan tanpa kurung buka kurung tutup parameter. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah lambda expression di Java. Jadi sangat sederhana. Bayangin, dari yang sebelumnya teman-teman bikin coding 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris seperti ini ya. Teman-teman bisa bikin versi yang satu baris seperti ini. Dan ini lebih simple. Sekarang kita akan bahas tentang Java Util Function. Saat versi Java 8 keluar, itu kan fitur Java Lambda-nya keluar juga. Nah, pada saat itu Java juga menyediakan sebuah package baru yang bernama Java Util Function. Jadi ini package yang baru ada di Java 8. Ini memang dikhususkan untuk mendukung si fitur Lambda expression ini. Package ini berisikan banyak sekali functional interface yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan saat kita membuat Lambda expression itu sendiri. Jadi dengan menggunakan interface-interface yang ada dalam package ini, kita mungkin tidak perlu lagi ya membuat sendiri functional interface secara manual. Semua interface-interface yang ada di package Java Util Function itu mayoritas adalah generic. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi dengan tipe datanya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, tapi sebenarnya ada banyak, jadi yang lainnya mungkin akan saya skip, tapi nanti saya akan bahas beberapa yang sering kita gunakan. Dimulai dari yang pertama adalah sebuah interface yang namanya consumer. Ini adalah sebuah interface ya, consumer, di mana ada sebuah metodenya itu adalah accept, return-nya adalah void ya. Lalu di sini ada t, parameter t yang ada di sini. Ini contohnya biasa dipakai untuk misalnya kalau di collection itu menggunakan perulangan for each. Yang sebelumnya udah pernah kita bahas di materi Java Collection. Kita kan ada yang namanya default method for each. Itu kan parameternya adalah consumer. Jadi intinya ini lambda untuk menerima sebuah data dalam parameter. Jadi kita bisa menggunakan si interface ini. Jadi kalau teman-teman nanti butuh sebuah
lambda di mana teman-teman cuma butuh nerima sesuatu, lambdanya itu nerima data gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan si interface consumer ini. Ya teman-teman nggak perlu lagi bikin sebuah interface yang khusus untuk lambda. Ini contohnya cara pembuatannya ya seperti ini. Jadi kita bikin consumer, tipenya generiknya string, sama dengan value stringnya, lalu kita print out seperti ini. Lalu teman-teman ketika consumer titik accept Eko Kurniawan, nanti Eko Kurniawan ini akan di print out sama si ini. Oke, jadi kita cobain. Jadi di sini di app saya bikin consumer app ya. Jadi kan kita bikin consumer yang ada di package Java Util Function, contohnya string ya tipenya. Sama dengan new consumer ya, kalau anonymous class-nya kan seperti ini. Kita print out misalnya S-nya. Atau saya ganti ini value, ini berarti value-nya. Nah, berarti kan teman-teman kalau manggil consumer titik accept Eko Kurniawan kan sebenarnya kita manggil si metode ini ya, jadi kita nge-print out. Ini hasilnya. Nge-print out Eko Kurniawan. Nah, ini kita tinggal ganti menjadi lambda. Jadi cukup teman-teman, kalau IntelliJ IDEA ini ada helper ya, teman-teman di sini ada tanda lampu, tinggal klik replace with lambda, langsung keluar jadi lambda seperti ini. Jadi lebih sederhana. Jadi kalau teman-teman ketika butuh sebuah lambda di mana cuma buat nerima data gitu ya, lalu teman-teman silakan implementasikan kira-kira data di metodenya apa, teman-teman bisa gunakan si interface consumer ini. Next-nya ada lagi yang namanya interface function. Nah, interface function ini ada dua generic type-nya. Yang pertama T, yang kedua R ya. Apa itu T? T ini nanti jadi parameter di sini. R ini menjadi return value-nya di sini. Jadi kalau teman-teman butuh sebuah lambda expression di mana teman-teman butuh ngirim parameter ya, dan teman-teman juga butuh nerima data dari hasil metodenya, nah teman-teman bisa menggunakan function. Jadi ini cara pembuatan function, contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita pengen bikin sebuah function, jadi di sini kita bikin function app. Jadi misalnya kita bikin sebuah function ya, di mana parameternya adalah string, lalu resultnya adalah integer. Di sini misalnya kita pengen function length ya, jadi kita pengen ngehitung berapa jumlah karakter yang ada di string. Ini kan biasanya kita bikinnya pakai new function ya. Lalu tinggal di sininya, ini saya ganti value titik length. Simple ya, seperti ini aja. Nah, lalu kalau teman-teman kita print out, function length titik apply echo. Ini kan berarti harusnya keluarnya 3 ya. Nah, keluarnya 3. Seperti ini. Nah, ini kalau kita ganti menjadi lambda, kita tinggal ini, replace with lambda, nah hasilnya seperti ini. Jadi bayangin simple banget kalau kita pakai lambda expression. Cukup value, di sini value titik length returnnya. Jadi simple ya, ini adalah function. Jadi dimanapun teman-teman butuh parameter dan juga butuh return value di dalam sebuah lambda, teman-teman bisa menggunakan si function ini. Next-nya ada lagi yang namanya predicate. Nah, kalau predicate itu lambda interface di mana dia ada generic type-nya T. T ini untuk parameter. Nah, khusus buat predicate, dia itu metodenya return-nya boolean. Jadi ini mirip function T dan return-nya adalah boolean. Itu mirip kayak gitu. Cuma ini enggak. Boolean-nya boolean yang tipe primitif ya, bukan tipe objek boolean B-nya besar. Nah, teman-teman bisa menggunakan predicate. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini kita bikin predicate untuk mengecek apakah sebuah data itu kosong atau tidak. Jadi kita bisa pakai seperti ini, predicate sama dengan value-nya, value is blank. Jadi di sini boolean blank-nya tinggal predicate titik test. Jadi nama metodenya di sini adalah test. Oke, kita akan buat di sini namanya predicate app. Lalu di sini tinggal bikin predicate string ya. Jadi di sini predicate check blank contohnya sama dengan new predicate, lalu tinggal di sini s titik is blank seperti ini. Lalu kita print out predicate
tes ini, tes echo. Jadi yang pertama harusnya ini blank ya, true. Yang ini false, benar. Nah, ini kita bisa persingkat menjadi lambda. Seperti ini. Ini kalau kita ganti value, contohnya, biar lebih enak. Nah, seperti ini. Jadi, ini kalau teman-teman butuh, di mana parameternya adalah tipe yang teman-teman butuhkan, dan return-nya adalah boolean. Jadi, teman-teman tidak perlu bikin interface untuk lambda. Teman-teman cukup gunakan si predicate ini. Next-nya ada lagi yang namanya supplier. Kalau supplier itu simple, di mana dia punya generic parameternya T ya, di mana di sini tidak ada parameter, tapi dia punya return value-nya adalah T. Jadi di mana teman-teman butuh supplier itu kan kayak buat nyuplai data gitu ya, jadi intinya. Jadi kalau teman-teman butuh lambda, di mana ketika teman-teman panggil lambdanya, dia ngebalikin result tanpa harus teman-teman kirim sebuah parameter. Nah, teman-teman bisa gunakan si supplier ini. Cara pembuatannya seperti ini contohnya. Contohnya teman-teman di sini pengen dapetin supplier yang isinya string. Kalau teman-teman bisa seperti ini kan tidak ada parameter ya. Jadi kurung buka kurung tutup saja kosong. Lalu tinggal masukkan return value stringnya. Nah, ketika pengen dapetin ini, teman-teman cukup gunakan supplier titik get. Oke, kita coba. Di sini saya akan buat supplier app. Supplier string contohnya. Jadi kita bikin supplier sama dengan new supplier. Jadi di sini contohnya balikan Eko Kurniawan Kanedi. Ini kan berarti kalau kita print out supplier titik get ya, return-nya berarti harusnya ya Eko Kurniawan Kanedi. Nah, ini bisa kita persingkat menggunakan lambda menjadi seperti ini. Jadi lebih simple banget kalau kita menggunakan lambda. Dan sebenarnya masih banyak banget ya interface-interface yang ada di dalam si Java Util Function ini. Teman-teman bisa buka satu persatu kalau teman-teman mau lihat ya. Dan jadi usahakan kalau teman-teman nanti bikin sebuah lambda dan jangan dulu bikin sendiri lambdanya, lambda interface-nya. Jadi kebiasakan buka dulu si Java Util Function package ini, cari apakah ada kira-kira interface yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau ada ya udah tinggal pakai aja. Kecuali memang tidak ada ya. Kalau tidak ada ya udah nggak usah. Nah, contohnya kita kalau buka, kalau teman-teman buka, contohnya saya buka supplier ya di sini. Ini kalau saya klik ini, nah ini banyak banget. Di function ada B supplier juga ada kayaknya. Ada nggak sih B supplier? Oh, nggak ada ya. Ada B consumer. B consumer itu untuk konsumernya yang parameternya ada 2. Jadi B consumer. Ada B function. Itu untuk function yang parameternya butuhnya 2. Ya, ada binary operator ya. Ada juga seperti ini. Ini ngikut sama B function sih. Cuma kalau binary operator dia itu T. Jadi B function tapi return value dan juga parameternya harus sama satu tipe. Lalu ada B predicate ya, di mana pengetesan returnnya boolean, di mana parameternya 2. Seperti ini dan lain-lain. Ini ada banyak banget. Teman-teman bisa cek satu persatu. Jadi semuanya ada di package Java Util Function. Sekarang kita akan bahas tentang method reference. Kadang saat kita membuat lambda, isi lambdanya itu misalnya hanya mengakses metode yang lain. Atau bahkan mungkin cuma mengakses metode yang ada di parameter si lambdanya. Jadi mungkin kadang-kadang kita bikin sebuah lambda yang sederhana sekali. Untuk hal-hal seperti ini, kita bisa mempersingkat pembuatan lambda tersebut dengan sebuah method reference. Nah, seperti apa sih method reference? Nah, kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama. Misal kita punya sebuah static method. Jadi di sini kita akan buat static method dulu, namanya adalah kelasnya string util. Lalu di sini kita punya static method untuk mengecek apakah semua string itu lowercase atau bukan, gitu ya. Nanti itu return value-nya cuma boolean. Oke, jadi di sini kita akan bikin sebuah package namanya util. Lalu di sini kita akan buat string util. Di sini kita bikin public static boolean is lowercase string value. Lalu kita lakukan pengecekan karakternya satu persatu menggunakan perulangan for var
C karakternya ya, yang ada di value titik to char array. Kita akan lakukan perulangan satu persatu. Lalu kita cek kalau misalnya karakter is lowercase, C. Kalau bukan ya, bukan lowercase, maka kita akan return-nya false. Kalau ternyata semuanya lowercase, maka kita akan return-nya true. Jadi simple ya di sini, cuma ngecek doang apakah semuanya lowercase atau tidak. Nah, nextnya sekarang kita akan bikin sebuah file namanya adalah method reference app. Kita bikin main. Di sini misalnya kita pengen bikin sebuah lambda yang cuma manggil si string util tadi. Jadi misalnya kita akan bikin predicate ya, predicate itu kan return-nya boolean. Lalu kita bikin predicate-nya lambdanya seperti ini. Jadi di sini kita bikin predicate string gitu ya. Predicate is lowercase misalnya. Sama dengan kita kan bikinnya new predicate gini ya, kalau misalnya pakai anonymous function. Lalu di sini return-nya simple. Jadi di sini kan parameternya value cukup string util titik is lowercase value. Simple ya, simple banget. Jadi bikin seperti ini. Nah, itu kita cek misalnya predicate is lower, test echo, ini harusnya dapatnya true. Kalau echo besar E-nya, ini dapatnya false. Nah, ini true, ini false. Oke, ini kan adalah anonymous class ya. Kita akan ganti menjadi lambda. Kalau jadi lambda, kita akan jadi lambda seperti ini. Ya, jadi ini value-nya, ini langsung return value-nya dari is lowercase. Untuk hal seperti ini, kalau di sini kita cuma manggil sebuah metode, di mana metode di sini adalah sebuah static ya. Dan di sini parameternya 1, jadi parameter ini mirip banget dengan parameter yang ada di sini. Jadi harus sama. Ini kita bisa gunakan metode reference. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bisa ganti hal ini. Jadi saya copas dulu ya. Ini saya komen. Ini kita bisa ganti menggunakan langsung metode reference-nya, yaitu string util .2.2 is lowercase. Udah. Teman-teman nggak perlu masukkan parameter value seperti ini. Jadi ini udah ngerti. Yang penting sama. Berarti di lowercase ini dia ada satu parameter tipenya string dan harus sama dengan tipe parameter yang di lambda ini. Nah, ini teman-teman bisa bikin metode reference seperti ini. Jadi bayangin singkat banget ketika teman-teman bikin lambda. Jadi dari yang tadinya seperti ini, teman-teman jadi seperti ini. Ingat ya, ini harus sama tipenya. Kalau di sini string, ininya harus string. Kalau teman-teman ini ganti menjadi misalnya integer, ini nggak bisa karena islower ini parameter di sininya bukan integer. Jadi harus ininya string juga. Seperti ini. Dan ini juga kalau parameternya lebih dari 1, contohnya string value 2, ini juga tidak bisa. Ya. Jadi harus beneran sama. Kalau di sini cuma 1 di lambdanya, ini juga teman-teman harus 1. Jadi ini harus 1 juga. Dan return value-nya harus sama, karena return-nya ini boolean, dan ini juga predicate. Kebetulan kan kalau predicate ini return-nya boolean ya. Jadi harus sama. Kalau return-nya bukan boolean, contohnya di sini return-nya integer seperti ini error, nggak bisa. Jadi beneran harus sama. Jadi kalau ada kasus yang sama seperti ini, teman-teman bisa menggunakan metode reference yang static method seperti ini. Jadi ini simple banget. Nextnya, itu kan yang static. Gimana kalau teman-teman pengen bikin metode reference yang bukan static, tapi dia ada di objek yang sama? Nah, itu teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Pakainya this.2.2 is lowercase. Jadi contohnya, kita akan copas aja ya, biar cepat ya. Jadi ini saya copas. Saya bikin di sini. Seperti ini bukan static. Nah, ini kan static, nggak bisa ya. Anggap saja kita punya bikin sebuah metode namanya run gitu ya. Nah, ini saya copas semuanya ke sini. Nah, ini kan bukan static. Nah, misalnya saya pengen ngakses yang ini, is lowercase yang ini. Kan biasanya harusnya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini nih. New predicate this titik to, bukan this. Method reference app titik class titik is. Oh, kok kelas sih?
this titik is lower. Ini adalah S. Ini saya ganti value. Nah, kan seperti ini ya. Jadi kita bikinnya ini, kita manggil yang ini. Is lower yang ini. Nah, untuk hal seperti ini, kita bisa persingkat lagi. Kalau teman-teman mau pakai lambda, tinggal replace dengan lambda seperti ini. Kalau teman-teman pengen bikin jadi method reference, teman-teman bisa pakai ini diganti dengan method reference. Jadi seperti ini. Simple. Bahkan ini mungkin nggak perlu pakai ini lagi. Nah, langsung seperti ini. Jadi bayangin, ini simple banget. Jadi kalau teman-teman pengen ngakses metode yang ada di sini, di mana parameternya ini sama, ini boolean, dan di sini parameternya sama, ini return value-nya sama, dan parameternya sama, teman-teman bisa langsung pakai this, titik 2, is lowercase. Jadi otomatis bisa jadi lambda seperti ini. Jadi ini kalau teman-teman pengen ngakses menggunakan metode reference, tapi yang bukan static, teman-teman bisa pakai ini. Nah, gimana kalau ini bukan objek ini objek orang lain, tinggal teman-teman masukkan nama objeknya di sini. Contohnya ini ya, kita bikin objek ini app sama dengan new seperti ini. Nah, teman-teman bisa juga kayak gini, app. Nah, seperti ini, nama objeknya aja. Kalau misalnya ada di objek objek yang lain gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa pakai seperti ini. Jadi ini nama objeknya titik 2, di sini method reference-nya. Kalau pengen pakai objek yang sama ya tinggal pakai this seperti ini. Ya, jadi sama saja. Jadi seperti itu untuk metode reference yang bukan static ya. Jadi ini yang static, teman-teman tinggal sebutkan kelasnya titik 2, lalu nama metodenya. Kalau yang bukan static, teman-teman tinggal pakai this kalau objek yang dia juga, atau nama objek yang lain, nama variabelnya. Kalau itu bukan objek dirinya sendiri, lalu titik 2, nama si metodenya. Nah, ini yang tadi ya, udah kita bahas ya. Ini kalau metode reference yang bukan yang bukan dirinya sendiri. Jadi teman-teman pakai itu. Jadi contohnya di sini saya akan punya tadi, bikin aja ya string app ya. Oh ya udah sih tadi, udah bikin ya. Cuma kebetulan ini namanya bukan string app tapi method reference app. Oke, biar lebih enak dan teman-teman bisa nanti lihat. Ini return 2 aja ya. Jadi ini method reference app sama dengan new method reference app. Jadi di sininya ganti app seperti ini. Jadi ada 3 cara untuk mengakses method reference. Dari yang pertama, yang static. Yang kedua, ini yang method dia sendiri. Punya objek dia sendiri. Kalau ini method yang punya objek orang lain. Tinggal sebutkan nama variabelnya. Jadi seperti itu adalah metode reference. Jadi ini bakal mempersingkat kita saat pembuatan lambda. Dan ini bakal banyak banget sih terbantu saat nanti kita membuat lambda ya, ketika bikin aplikasi di dunia nyata. Terakhir, gimana kalau metodenya itu kita cuma manggil yang ada di parameternya. Nah, ini juga bisa. Teman-teman bisa menggunakan metode reference yang ada di parameter. Jadi contohnya kita punya lagi, saya buat di sini ya. Method reference parameter. Jadi misalnya kita punya predicate, kita punya function, parameternya string dan returnnya string. Lalu di sini function upper contohnya ya. Kita kan bikinnya function seperti ini ya. Di sini value-nya, lalu value titik to uppercase contohnya. Nah, ini kan cuma manggil metode yang ada di parameter ini. Jadi kalau teman-teman print out di sini misalnya function upper titik apply echo seperti ini kan return-nya berarti echo besar ya. Nah, echo besar. Nah, ini kalau jadi sebuah lambda, simple ya lambdanya. Jadi value, lalu value to uppercase. Nah, karena kita manggil sebuah metode milik si parameter ini, kita bisa ganti menjadi method reference. Ini saya coba, saya komen. Jadi ini kita bisa ganti menjadi method reference. Caranya seperti ini. Jadi ini tipe parameternya apa? String, titik 2, lalu metode yang akan dipanggil, yaitu uppercase. Jadi teman-teman nggak perlu lagi, ini kan string value kan. Jadi teman-teman pakai string ini, simpan di sini, titik 2, metodenya apa? Yaitu adalah to uppercase.
Ingat saat manggil seperti ini, metodenya harus yang tidak memiliki parameter. Ya, kalau ini. Beda kalau ini kan parameternya harus sesuai dengan si parameter di lambdanya. Nah, kalau misalnya kalau teman-teman manggil metode milik parameter, ini justru tidak boleh punya parameter. Jadi kayak ini to uppercase. Jadi teman-teman bisa langsung seperti ini. String .2.2 to uppercase. Jadi ini kalau ngakses si metode reference tapi di parameter yang ada di lambdanya. Ini kalau di running hasilnya sama sih. Nah ya, sama, nggak ada bedanya. Cuma lebih simple aja kalau menggunakan metode reference. Sekarang kita akan bahas tentang lambda di collection. Saat fitur lambda keluar di Java 8, ada banyak sekali default method yang ditambahkan ke Java collection. Beberapa ada default method yang banyak sekali memanfaatkan fitur Java Lambda Expression tersebut. Di materi ini kita akan bahas beberapa ya yang menggunakan lambda. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di default method yang ada di materi Java Collection, cuma pada waktu itu saya tidak bahas tentang lambdanya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang lambdanya itu sendiri. Jadi metode yang pertama itu ada di for each yang ada di iterable interface. Jadi di iterable interface itu ada parameternya namanya consumer-nya. Kita tahu ya kalau consumer itu adalah interface yang ada di dalam Java util function. Artinya kita bisa set parameter ini sebagai lambda. Jadi lambda itu kan beneran kayak objek biasa sebenarnya ya. Jadi teman-teman bisa passing lambda itu ke dalam parameter. Atau kalau teman-teman pengen lebih simpel, teman-teman bahkan bisa langsung bikin lambdanya di dalam parameter saat memanggil si metodenya. Itu lebih simpel banget. Nanti kita akan lihat prakteknya. Jadi contohnya di sini kita punya sebuah list ya, listnya ada datanya Eko Kurniawan Kennedy. Lalu teman-teman bisa menggunakan names for each. Lalu di sini tinggal masukkan lambdanya. Karena di sini kan butuhnya parameter si lambda consumer ini. Jadi consumer itu cuma nerima data doang. Nah, teman-teman bisa sesimpel ini. Bayangin, tidak menggunakan for loop lagi, tidak perlu menggunakan perulangan manual ya, yang banyak baris itu nggak perlu. Tinggal menggunakan for each seperti ini kalau lambda. Kalau lambdanya menggunakan method reference, itu lebih simpel lagi. Tinggal masukkan system.out, ini kan nama objeknya. Lalu .2.2 print line. Udah, simple. Jadi bayangin simple banget kalau kita menggunakan si lambda ini. Jadi kita akan compare yang pakai lambda ya dan tidak pakai lambda. Oke. Di sini kita bikin namanya ini ya, for each app. Jadi kita punya list, string, kita bikin yang immutable aja. Ini for loop biasa, kita lihat. Jadi for var value di dalam list, kita print out value-nya. Jadi lumayan nih, ada banyak. Nah, ini kita menggunakan for each dengan anonymous class. Jadi kita bisa panggil list for each ya. Lalu teman-teman di sini tinggal bikin anonymous class. Jadi new consumer seperti ini. Kita print out s. Ini kita ganti misalnya value seperti ini. Nah, makin panjang sebenarnya kalau pakai anonymous class. Lebih ribet lagi ya. Nah, kita ganti menggunakan lambda si for each-nya ini. Jadi ini menggunakan lambda. Jadi tinggal pakai list for each. Lalu di sini teman-teman bisa bikin lambdanya. Teman-teman bisa bikin lambdanya di sini dalam variabel gitu ya, consumer string, karena kan tipe ininya listnya string ya. Jadi ini lambda sama dengan value seperti ini, print out value, lalu dikirim ke sini. Cuma sebenarnya saat kita bikin lambda jarang banget dibikin dulu variabelnya lalu dikirim ke parameternya, jarang. Yang saat kita bikin lambda itu biasanya kita langsung kirimkan ke dalam si parameter sini. Jadi ini saya pindahkan, saya cut ya. Jadi nggak pernah bikin manual seperti itu sebenarnya. Nah, biasanya seperti ini. Ini kalau menggunakan lambda. Lebih simpel lagi kalau teman-teman menggunakan lambda method reference. Jadi tinggal list for each. Ini tinggal system out karena nama objeknya itu ada di out.
Jadi sistem itu kan nama kelasnya. Lalu out itu sebuah atribut ya, sebuah field yang statik. Jadi kita pakainya sistem titik out, lalu di sini kita pengen manggil print line. Jadi kita cukup titik dua print line. Tidak perlu, jadi ini lebih simpel kalau menggunakan metode reference. Tidak perlu lagi bikin lambda seperti ini. Jadi bayangin, dari yang for loop biasa, anonymous class, kita bisa lebih simpel menggunakan lambda, bahkan lebih simpel lagi karena kebetulan lambdanya kita cuma print line doang, kita ganti menjadi si method reference. Ini kalau kita running hasilnya semuanya sama saja. Lihat ya. Ini Eko Kurniawan Kennedy, ini juga looping, ini looping, ini looping. Jadi ini. Jadi yang pertama adalah contohnya for each. Jadi simple banget kalau kita menggunakan lambda. Jadi teman-teman sekarang kalau pengen ngelakuin perulangan satu persatu untuk si list ini ya atau data collection itu cukup menggunakan lambda. Tidak perlu manual lagi menggunakan perulangan, apalagi menggunakan si anonymous class. Next-nya ada lagi contohnya, ada yang namanya remove if. Di sini ada predicate, ya. Di mana predicate itu kan return-nya boolean, ya. Jadi dicek apakah bisa perlu di-remove atau enggak. Nah, ini contohnya. Kita punya data, name, ya. Habis itu isinya Eko Kurniawan Kennedy. Lalu kita pengen remove if namanya length-nya lebih dari 5. Jadi semua nama yang ada di dalam sini yang lebih dari 5 kita akan remove. Jadi simple seperti ini. Oke, kita lihat di sini kita akan bikin kelas baru namanya remove if app. Kita bikin string names. Ini harus bikinnya yang immutable ya karena yang mutable ya karena harus bisa dihapus. Jadi kita names titik add all list titik of Eko Kurniawan Kennedy. Oke. Nah, ini kalau misalnya remove if anonymous class. Jadi pakainya names titik remove if new predicate seperti ini. Di mana di sini value, di mana kalau value titik length-nya lebih dari 5, berarti kita hapus semuanya. Jadi bayangin ini kalau menggunakan anonymous class, jadi panjang banget. Nah, ini kalau menggunakan lambda. Names titik remove if, tinggal masukkan nama variabelnya, name, di mana name titik length lebih dari 5. Jadi simple. Nah, ini tidak bisa menggunakan metode reference ya, karena tidak cuma manggil length doang, karena kita butuh nambahin perbandingan seperti ini. Jadi ini tidak bisa diganti menjadi metode reference. Tapi nggak masalah, karena menggunakan lambda pun lebih simple. Jadi daripada menggunakan si anonymous class. Ini lebih parah lagi kalau teman-teman menggunakan perulangan. Ya. Kalau pakai for loop, jadinya seperti ini. Bahkan nggak bisa ya, kalau kita lagi ngelakuin perulangan, tiba-tiba dihapus datanya di tengah-tengah perulangan, itu bakal kena error concurrence. Saya agak lupa namanya exception-nya, tapi ada error sih. Nah, biar teman-teman tahu, coba aja ya. Jadi names gitu seperti ini. Lalu kalau misalnya if name dot length lebih dari 5, ini kita remove names titik remove name-nya seperti ini. Nah, ini kalau coba teman-teman running, ini error sih harusnya. Oh, nggak error ya? Oh, ternyata bisa kayaknya. Oke, ini kita print out dulu. Coba ini saya komen dulu ya untuk memastikan bisa atau tidak di remove-nya. Oke, kita running. Oke, kayaknya yang ini nggak jalan. Ya, nggak jalan. Nggak jalannya apa? Karena pada saat perulangan, satu persatu teman-teman hapus datanya satu. Jadi dia kayak, apa ya, bahasa ngegeclok. Apa bahasa Indonesia ngegeclok? Jadi kayak hilang tengah jalan tuh hilang satu gitu datanya ya. Jadi kalau misalnya tadinya kan 3, baru nyampe data kedua teman-teman hapus gitu datanya. Akhirnya kan dia ngegeser. Jadi pas teman-teman cek yang ketiga datanya udah hilang. Makanya si Kennedy ini nggak hilang datanya. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi ini nggak valid ketika nge-remove data seperti ini. Jadi ini solusi yang gagal istilahnya. Nah, kalau menggunakan ini anonymous class bisa jalan, hasilnya harus jadi echo doang ya, tapi kepanjangan.
Saya komen lagi. Nah, ini solusi yang paling elegan istilahnya, menggunakan lambda. Jadi cukup satu baris, selesai. Hasilnya sama. Jadi kita hapus semua data yang name-nya itu length-nya lebih dari 5. Dan hasilnya seperti ini. Jadi bayangin, dari yang problem kalau pakai perulangan biasa, ini yang panjang pakai anonymous class, dan ini lebih simpel menggunakan lambda. Next-nya contohnya ada lagi yang map ya. Di map itu ada for each juga, tapi dia pakainya be consumer. Artinya kan ada dua parameter ya, ada key dan juga value. Nah, teman-teman bisa menggunakan si be consumer ini. Jadi contohnya seperti ini, kalau kita punya data map, lalu di sini teman-teman pengen ngelakuin perulangan satu persatu, teman-teman cukup for each, parameter pertama, parameter kedua ya. Karena ini tipenya string-string, jadi otomatis ini string-string juga, lalu teman-teman tinggal print out. Nah, ini jadi satu baris nih kalau teman-teman menggunakan lambda. Bayangin kalau tidak pakai lambda atau bahkan pakai manual perulangannya ya, pakai entry set itu lebih panjang lagi. Oke, kita coba di sini map for each app. Kita bikin mapnya string-string. Kita put first name echo seperti ini. Last name. Oh, ini ya, middle name dulu harusnya. Oke, nextnya kalau teman-teman perulangan biasa, jadi for loop. Ini kan pakainya gini ya, for var entry gitu ya. Map titik entry set seperti ini. Lalu teman-teman lakukan print out entry titik get key plus entry titik get value. Nah, seperti ini. Ini kalau pakai for loop. Nah, ini kalau pakai for each anonymous class. Jadi map titik for each new be consumer seperti ini. Jadi ini adalah key-nya. Ini adalah value-nya. Jadi kita print out key plus value. Ini kalau kita menggunakan lambda. Ini solusi lambda. Ini saya tinggal langsung replace with lambda saja pakai bawaan IntelliJ IDEA. Langsung jadi satu baris. Jadi bayangin lebih simple. Ini satu baris, ini panjang banget, sampai 5 baris, ini 3 baris. Hasilnya kalau di running semuanya sama. Nah, lihat seperti ini ya, sama semuanya. Jadi bayangin dengan menggunakan lambda, semua hal jadi lebih sederhana kelihatannya dan lebih mudah dibacanya juga. Dibanding kita manual step by step menggunakan for loop, apalagi menggunakan anonymous class. Jadi ini beberapa metode ya yang ada di collection yang banyak menggunakan lambda expression. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Kalau teman-teman buka source code-nya Java Collection atau telusuri satu persatu menggunakan Java doc-nya, itu banyak banget sebenarnya metode-metode yang menggunakan lambda expression. Dan memang saat ini kalau teman-teman perhatikan, hampir semua framework Java yang terbaru itu semuanya sudah mendukung sekali fitur Java lambda expression ini. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kayak jadi fitur wajib saat ini kalau teman-teman harus mengerti tentang Java lambda expression. Karena di semua teknologi Java sekarang sudah support dan banyak mendukung Java lambda expression itu sendiri. Sekarang kita akan bahas tentang lambda sebagai lazy parameter. Java sendiri sebenarnya tidak memiliki fitur yang namanya itu lazy parameter. Berbeda dengan bahasa pemrograman seperti Scala contohnya. Di Scala itu ada yang namanya lazy parameter. Nah, apa itu lazy parameter? Lazy parameter itu artinya adalah parameter tersebut hanya akan dieksekusi ketika diakses parameternya. Jadi kalau tidak diakses parameternya, dia tidak akan dieksekusi kode program si parameter tersebut. Nah, untungnya dengan menggunakan lambda, kita bisa membuat parameter layaknya behavior-nya itu seperti lazy parameter. Jadi seakan-akan parameter tersebut adalah lazy, padahal itu adalah lambda. Seperti apa contohnya? Jadi kita akan bikin sebuah contohnya. Jadi ini adalah contoh yang bukan lazy parameter. Jadi kita di sini punya sebuah metode yang namanya test score ya.
lalu di sini ada parameter value-nya, lalu di sini ada parameter name-nya. Kalau value-nya lebih dari 80, kita akan print out selamat, nama yang ada parameter di sini, Anda lulus. Lalu di sini kita akan print out kalau bukan, coba lagi tahun depan. Di mana di sini berarti saya tidak butuh parameter name sebenarnya. Ya. Oke, di sini kita akan coba, saya akan bikin namanya adalah lazy app ya. Ini saya close dulu. Kita bikin main metodenya, lalu di sini public static void, namanya samakan ya, test score. Lalu di sini ada score-nya, lalu di sini ada string name-nya. Lalu kalau skornya lebih dari 80, kita ngelakuin apa? Else-nya kita ngelakuin apa? Di sini kita print out dua-duanya. Tapi di sini kita sebut namanya ya, artinya parameter keduanya kita pakai di sini. Jadi selamat plus name, Anda lulus misalnya. Kalau ini kita tidak pakai lagi parameter yang name-nya ini. Coba lagi tahun depan. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya tidak ada masalah kalau teman-teman langsung seperti ini. Test score, misalnya skornya adalah 90, lalu namanya Eko. Nah, selamat Eko, Anda lulus. Kalau di sini saya setnya 60, ini ya tidak keluar aja. Ya, seperti ini. Coba lagi tahun depan. Nah, gimana kalau parameter kedua ini kita pengen kirim dari metode yang berbeda? Contohnya di sini saya akan bikin sebuah metode namanya public static string ya, get name. Di sini return-nya adalah echo. Simple sih, berarti kan kita tinggal ganti ya di sini, tinggal get name. Selesai ya, nggak ada masalah. Kalau saya running, selesai. Tapi sebenarnya di sini ada masalah. Masalahnya apa? Anggap saja metode ini ternyata lambat sekali. Jadi atau ya saya tambahin lah ya print out method get name dipanggil seperti ini. Nah, ketika saya lakukan test score seperti ini, lalu saya masukkan skornya 60, parameter name ini kan sebenarnya tidak pernah dipakai ya. Karena kan di sini skornya kan salah ya, nggak akan masuk sini kan. Jadi masuknya sini. Tapi kalau teman-teman coba running, nah, lihat, method getName dipanggil. Artinya apa? By default di Java itu semua parameter adalah eager. Jadi selalu akan dipanggil terlebih dahulu. Baru dikirim ke parameternya. Jadi hal ini menyebabkan kalau teman-teman ada parameter yang sebenarnya pengennya itu dipanggil ketika memang kondisinya terpenuhi gitu ya. Nggak bisa akhirnya, akan selalu dipanggil. Jadi by default di Java memang seperti itu, eager semua. Jadi selalu dipanggil dulu baru dikirim ke parameternya. Nah, untungnya dengan menggunakan fitur Lambda ini kita bisa membuat seakan-akan parameter tersebut adalah lazy. Seperti apa? Jadi kita bisa ganti di sini dibanding kita pakainya string name, kita bisa pakai supplier string. Jadi seperti ini, supplier string. Selanjutnya untuk ngambil si stringnya kita cukup gunakan name.get. Nah, selanjutnya di parameter yang name ini kita bisa gunakan si lambda expression seperti ini. Kelihatan nih bedanya nanti. Oke, jadi di sini ini yang bukan eager, ini yang bukan lazy ya. Kita akan ganti yang ini, berarti kita ganti menjadi supplier string. Karena supplier itu ya cuma return get doang ya. Kita butuhnya memang return value doang. Jadi di sini name. Nah, di sini teman-teman pakainya name.get. Selesai. Jadi ini kita ganti dari yang tadinya string saja jadi lambda supplier string. Berarti di sini kita saat manggil get name-nya udah nggak bisa lagi. Kita harus ganti menjadi lambda. Jadi di sini ya simple sih. Cukup lambdanya seperti ini aja. Selesai. Nah, kalau saya set 90, saya running, metode getName-nya dipanggil, selamat Eko Anda lulus. Kalau saya set 60, lihat perbedaannya sekarang. Saya running, coba lagi tahun depan, getName-nya tidak pernah dipanggil. Jadi ini adalah lazy parameter. Jadi dengan menggunakan si lambda, teman-teman bisa bikin sebuah parameter itu seakan-akan dia lazy.
Jadi cuma akan dieksekusi kalau memang dibutuhkan saja atau dipanggil si lambdanya. Jadi ini sangat berguna sekali buat teman-teman ya ketika bikin sebuah parameter yang kompleks yang memang cuma pengen dieksekusi ketika keadaannya atau kondisinya memang terpenuhi. Jadi usahakan kalau ada hal seperti itu, teman-teman silakan gunakan lambda ya untuk membuat lazy parameter. Sekarang kita akan bahas tentang lambda di opsional. Sejak versi Java 8, Java menyediakan sebuah kelas baru bernama opsional. Nah, ini berada di dalam package yang namanya java.util. Kelas ini digunakan sebagai wrapper untuk value yang bisa bernilai 0. Jadi opsional itu didesain agar kita lebih mudah ketika beroperasi dengan objek yang bisa 0. Jadi dibanding teman-teman langsung pakai objeknya untuk melakukan operasi apapun itu, teman-teman lebih baik menggunakan si kelas opsional ini. Kenapa sih kita lebih direkomendasikan menggunakan opsional ini semenjak versi Java 8? Simple. Karena sering banget Java programmer itu akan mengalami error yang namanya null pointer exception. Jadi null pointer exception itu adalah salah satu error yang sering sekali ditemui oleh si programmer Java. Dengan kita menggunakan opsional, kita akan bisa menghindari si error null pointer exception ini. Oke, jadi di sini kita akan coba sampel kasus ya, kapan terjadi null pointer exception. Jadi misalnya di sini kita punya sebuah metode namanya sayHello, di sini ada string name. Lalu kita ingin ngeprint line hello, lalu namanya kita uppercase-kan. Sebenarnya mungkin tidak ada masalah ya, kalau dilihat sekilas. Jadi di sini saya akan buat namanya adalah opsional ya, opsional app. Kita akan bikin public static void sayHello string name ya, lalu kita akan print out. Kita buat dulu name-nya, kita pengen upper dulu ya, jadi name titik to uppercase seperti ini. Lalu kita print out hello plus name yang sudah di uppercase-kan. Nah, simple. Nah, simpelnya kalau teman-teman panggil sayHello echo ya tidak ada masalah ya, seperti ini. Kita running, keluarnya hello echo besar. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata teman-teman ngirim parameter datanya 0 di sini? Atau misalnya di sini teman-teman string name sama dengan masih 0 gitu ya. Teman-teman lupa belum nge-assign variable name-nya, jadi teman-teman langsung kirim aja ke sini metode sayHello. Nah, kalau kita coba running, ini akan error. Errornya adalah null pointer exception. Jadi tidak bisa memanggil metode to uppercase di variable name karena dia masih 0. Jadi ini sering banget kejadian. Jadi kita lupa menginisialisasi datanya sehingga terjadi error null pointer exception. Java opsional ini adalah salah satu mekanisme agar kita bisa menghindari error-error null pointer exception. Seperti apa cara penggunaannya? Jadi ini kalau kita menggunakan opsional. Jadi simpelnya adalah nama ini kita wrap dalam opsional si tipenya, optional string misalnya. Jadi opsional itu adalah generik ya. Kalau teman-teman buka opsional di package Java util, nah ini adalah generik T. T itu adalah datanya, di mana T itu berarti data yang bisa 0. Jadi teman-teman bikin contohnya optional string ya, di mana optional name. Jadi di sini teman-teman ganti optional string, jadi optional name artinya apa? Di sini caranya itu cukup optional titik of nullable. Of nullable berarti dari value yang bisa 0. Lalu masukkan parameternya name. Artinya apa? Artinya di sini teman-teman punya optional name, di mana datanya adalah string yang berarti bisa 0 isinya. Ya, optional itu artinya bisa kosong. Nah, selanjutnya teman-teman kalau pengen ngelakuin operasi, teman-teman bisa menggunakan metode map. Map itu berarti merubah data yang ada di dalamnya menjadi sesuatu. Nah, di sini teman-teman tinggal gunakan lambda. Jadi di sini saya pengen merubah menjadi opsional. Oke, opsional ya. String. Jadi di sini adalah opsional name upper. Jadi teman-teman bisa gunakan yang opsional name ini titik map. Di map, di sini teman-teman tinggal tambahkan new function.
balikannya string, dan parameternya string. Jadi seperti ini. Nah, ini tinggal kita, ini name ya, jadi tinggal name titik to uppercase. Nah, seperti ini. Tapi kan kita sudah belajar lambda ya, jadi ngapain bikin anonymous function, anonymous class di sini. Jadi lebih baik kita jadikan ini lambda, jadi tinggal replace with lambda. Nah, jadi lebih simple seperti ini. Ini coba saya ganti value, nah seperti ini. Jadi optional map value to uppercase. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen ngelakuin apapun lagi ya tinggal di map lagi. Map itu berarti nge-transform dari suatu objek ke bentuk objek yang lainnya. Selanjutnya, berarti gimana caranya kalau kita mau ngambil stringnya? Nah, di sini saat teman-teman pengen ngambil data stringnya, teman-teman pakainya nggak lagi menggunakan langsung. Jadi di sini tinggal upper name titik if present. If present itu berarti adalah metode di mana si lambda di sini akan dipanggil kalau memang di dalamnya ada datanya. Jadi kalau di dalamnya tidak ada datanya, ini tidak akan pernah dipanggil. Jadi ini kita nggak perlu ngelakuin ini. Jadi yang dilakukan adalah optional name upper titik if present. Ya. Kalau present, teman-teman bikin consumer. Di sini adalah name-nya. Jadi sini value-nya tinggal print out hello titik plus value seperti ini. Tapi karena kita sudah belajar lambda, ya tinggal di replace with lambda seperti ini. Memang kelihatannya lebih agak sedikit kompleks, tapi ini lebih simple penanganan errornya, ya, nullnya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi soal name-nya null atau enggak. Ini kalau kita running, kita lihat, dia keluarnya hello echo. Jadi name-nya ini tidak dieksekusi yang null. Bayangkan kalau teman-teman tidak menggunakan opsional, ini teman-teman bikinnya seperti ini. Ini saya komen ya. Jadi teman-teman bikinnya kayak gini, if name sama dengan 0 seperti ini. Lalu teman-teman ganti, saya tidak sama dengan 0 ya, jadi teman-teman harus pakai if else terus dicek apakah 0 atau enggak gitu ya. Jadi di sini tinggal kita string upper name sama dengan name titik to uppercase, print out hello plus upper name. Jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman pakai opsional itu teman-teman bisa seperti ini, nggak perlu lagi melakukan pengecekan if else null seperti ini. Nah mungkin kelihatannya di sini panjang ya, padahal kalau teman-teman bisa gabungin dalam satu change, dalam satu rantai script gitu ya, itu lebih simple. Simpelnya seperti apa? Jadinya bisa seperti ini. Oke, ini saya komen. Ini kalau pakai if check null ya. Nah ini lebih simple nih, perhatikan. Jadi dibanding seperti ini, 3 baris, teman-teman bisa langsung 1 baris. Optional of nullable name, ya, titik map, value to uppercase, if present, value, as out, value. Nah, bayangin, jadi cuma 1 baris, mungkin 3 sebenarnya ya, tapi sebenarnya bisa jadi 1 baris seperti ini. Cuma biar gampang dibacanya aja. Bahkan di sini ada rekomendasi biar menggunakan method reference. Jadi ini saya replace dengan method reference, dan ini saya replace pakai method reference. Lihat, lebih simple banget. Ini masih manual, opsionalnya, dan ini lebih simple. Ini semuanya menggunakan lambda. Jadi mapnya menggunakan lambda, if present-nya menggunakan lambda di sini. Jadi ini adalah opsional. Salah satu kelas di Java yang baru sejak versi Java 8, dan dia benar-benar memanfaatin si Java Lambda untuk semua metode-metode yang ada di opsional ini. Jadi lebih simpel ya, ini kalau kita running, kita nggak perlu pusing lagi soal pengecekan if null seperti ini. Dan ini kita akan bebas terhindar dari yang namanya error null pointer exception. Gimana kalau misalnya kita beneran pengen mengambil datanya? Kalau yang sebelumnya kan kita pakai if present ya. Kalau if present berarti kan kalau ada datanya. Ini contohnya buktinya di sini nggak ada ya, error. Oh sorry, di sini harusnya nggak seperti ini. Ini value, as out, hello plus value seperti ini. Nah saya pengen misalnya kalau tidak ada namanya, kayak namanya adalah null gitu ya, saya tetap pengen ngeprint hello.
Nah, gimana caranya? Nah, caranya berarti kita tidak menggunakan if present. Jadi di sini ada if present or else. Ya, seperti ini. Jadi kalau if present or else berarti kita bisa masukin dua lambda. Lambda yang pertama kalau datanya ada, lambda yang kedua kalau datanya tidak ada. Jadi di sini teman-teman bisa masukkan or else. Ini lambda pertama ya, tinggal tambahkan koma. Di sini adalah lambda kedua. Nah, seperti ini. Kalau kita running hasilnya, ini hello echo yang tidak punya nama, hello biasa. Nah, seperti ini. Jadi lebih simple banget kalau misalnya kita menggunakan opsional dan lambda. Atau ada lagi cara yang ketiga, kalau teman-teman nggak mau pakai if present or else, beneran pengen dapat value-nya. Tapi kalau null, teman-teman pengen ganti misalnya. Jadi ini saya komen ya, biar teman-teman tahu. Ini saya copas. Berarti jangan pakai if present, tapi or else. Jadi artinya kalau or else ini kita mau ngambil datanya, tapi kalau tidak ada datanya kita ganti jadi apa? Contohnya di sini teman. String upper name sama dengan seperti ini, berarti tinggal kita print out hello plus upper name. Nah, seperti ini. Ini kalau kita running, berarti kalau dia dapatnya 0, kita akan keluarnya teman. Jadi or else itu mengganti. Kalau tidak ada, kita mau ganti jadi apa? Contohnya jadi teman. Kalau ada, berarti tetap balikin yang ada, yaitu echo. Jadi seperti ini. Jadi ini banyak banget semuanya metode-metode yang ada di optional ini. Teman-teman bisa baca ya. Bahkan kalau dilihat di structure-nya, ini banyak banget sih metodenya nih, lihat. Ya, ada banyak. Jadi teman-teman bisa baca dokumentasinya di sini, di Java doc-nya. Dan silakan gunakan yang memang kita butuhkan. Rata-rata sih banyak banget metode-metode yang memang menggunakan lambda. Contohnya di sini or else, ini kan di sini parameternya bukan lambda. Ada juga or else get. Or else get ini teman-teman bisa masukkan lambda. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar si parameternya menjadi lazy. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas tentang lazy parameter. Atau misalnya kalau tidak ada, teman-teman pengen throw exception, teman-teman bisa menggunakan or else throw. Lalu tinggal masukkan di sini exception-nya kira-kira apa. Jadi seperti itu. Jadi silakan di-explore ya yang Java optional ini. Selesai sudah materi tentang Java Lambda. Nah, next-nya teman-teman kira-kira bagusnya lanjut ke materi apa ya belajarnya. Next-nya itu teman-teman kalau bisa belajar tentang Apache Maven namanya. Ini adalah salah satu build framework atau build automation tool yang paling populer di Java. Ada banyak ya lagi yang lain sebenarnya seperti ada Apache Ant, ada Apache Ivy, ada Gradle. Cuma yang paling populer di Java saat ini adalah Apache Maven. Jadi saya sangat rekomendasikan teman-teman untuk next-nya belajar tentang Apache Maven. Next-nya, setelah itu juga teman-teman saya rekomendasikan untuk belajar unit test ya, biar jadi developer nggak cuma bisa coding gitu ya, tapi teman-teman juga bisa bikin unit test, terutama unit test yang baik. Nah, next-nya juga teman-teman perlu belajar yang namanya JavaStream. Di JavaStream sudah pasti itu sangat tergantung dari si Java Lambda. Karena di JavaStream semua metode-metodenya itu hampir semuanya menggunakan Java Lambda. Jadi itu adalah materi-materi yang saya anjurkan kalau teman-teman sudah selesai belajar tentang Java Lambda ini. Oke, jadi mungkin sekian aja ya materi untuk Java Lambda. Saya harapkan mudah-mudahan materinya bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel Programmer Zaman Now. Dan kalau teman-teman suka dengan materi ini, silakan juga di-share ke teman-teman yang lain, biar manfaatnya juga makin tersebar ya ke teman-teman yang lainnya. Akhir kata, saya ucapkan salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.